1 menantu, dan 2 orang cucu. Untuk waktunya saya persilakan Pak Kianto. Selamat malam semuanya. Sukacita Malam. dalam Tuhan. Amin. Maka pada malam hari ini saya akan men-sharingkan mengenai satu topik yang besar ya, jalan kehidupan. Kalau ini mau dibahas dari sudut mana itu tergantung daripada situasi dan kondisi. Maka pada malam hari ini, karena kita adalah kumpul untuk LOF ya, maksudnya suami istri, maka saya arahkan pembicaraan malam hari ini itu ke arah keluarga, jalan kehidupan yang berhubungan dengan keluarga. Sebelum saya melanjutkan sharing saya kepingin minta istri bacakan satu ayat firman Tuhan dan juga kesaksian sedikit sebelum saya lanjut di dalam pembicaraan selanjutnya. Saya persilakan Ibu Awang, istri saya. Ada suara, Bu Vivi? Ada suaranya? Selamat malam semuanya. Silakan. Pada malam ini saya mendamping suami membaca satu ayat yang akan saya baca. Firman-Nya Efesus 9 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu dan seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan malam ini saya memberi sedikit kehidupan sama suami saya. Kami hidup berpacaran 7 tahun. Sampai married kami udah 33 tahun. Menjalani kehidupan udah 40 tahun. Jadi kami dikaruniai anak 2 dan keadaan baik dan sehat dan punya cucu juga dan sehat. Puji syukur dan kepada Tuhan. Kami hidup dan waktu married kami masuk gereja. Juga ada satu perjanjian sama Tuhan memberkati keluarga kami. Puji syukur kami selalu apa yang kami alami semua suami istri, kami semua serahkan kepada Tuhan. Seperti kami buka usaha, restoran Gajah Mada, pasti ada seruk buruk apa yang kita alami bersama. Jadi semua itu masalah apa kami serahkan kepada pemimpin kami, kepala keluarga. Suami adalah pemimpin restoran, kepala keluarga kami juga. Kami ada masalah apa, dia yang atur. Kami sebagai istri, kami selalu bekerja sama. Jadi segala sesuatu, kadang-kadang suami ada sedikit emosi, kita sebagai istri tunduk. Sebagai istri harus tunduk kepada suami. Jadi masalah apa bisa kita hadapi bersama. Jadi kita nggak bisa pakai, umpama suami lagi marah, kita kalau sebagai istri marah juga jadi nggak bisa bersatu, jadi nggak bisa hidup perjalanan hidup kita baik. Oleh sebab itu kita harus suruh Tuhan pimpin kita. Semuanya itu adalah Roh Kudus pimpin kita, semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita suami. Jadi kita harus membina satu keluarga yang bahagia. Semua adalah bimbingan dari Tuhan. Dari kita sebagai istri, jangan menjadi kepala keluarga. Kita sebagai ekor aja, pemimpin kepala keluarga ada suami kita. Kita punya suami, kita serahkan sepenuhnya kepadanya. Oleh sebab itu, ada masalah apa, kita semua ada kerjasama, kita berdoa. Dan semuanya bisa diatasi dan bisa dengan baik. Dan semua restoran berjalan dengan baik karena segala udah 33 tahun kami buka restoran. Semua dengan penuh kasih sayang, karyawan juga penuh kasih sayang dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Ini ada waktunya terbatas, maka kami serahkan kembali kepada suami. Terima kasih. Terima kasih. Istri sudah memberi kesaksian. Tadi dia itu memberi kesaksian yang baik-baik ya. Sebenarnya saya ini orangnya emosional. Maka sebelum masuk FGB ini ya,
kalau dikategorikan ini itu kategori preman ya. Maka saya pribadi kalau umpamanya waktu sebelum kami masuk di dalam pelayanan dan juga bersama Tuhan, bersama FGB, ada banyak mentor yang baik yang dapat kami contohi, dan juga iman keroyokan ya, iman bersama-sama sehingga iman itu menguatkan kami semua. Dan saya pribadi kalau diilustrasikan kalau neraka itu mungkin kalau saya tidak diubahkan atau saya tidak bertobat, saya pasti masuk neraka. Karena saya ini orangnya kalau orang lihat itu mukanya senyum-senyum baik-baik ya, tapi dalamnya memang penuh dengan emosional dan suatu pandangan-pandangan yang tidak bisa dielakkan. Maka pada malam hari ini kalau saya mau sharing mengenai jalan kehidupan, itu adalah suatu topik ya yang sangat luas ya. Dan saya pribadi merasakan bahwa topik ini akan membawa kita itu, coba kita simak malam hari ini, sebenarnya kita ini menginginkan apa di dalam kehidupan ini. Kalau secara duniawi itu orang itu egois. Kalau keluarga, suami istri, kalau egois, maka akan terjadi banyak permasalahan-permasalahan. Dan juga di dalam satu keluarga, itu sudut pandangnya pasti berbeda. Istri mempunyai sudut pandang dan suami mempunyai sudut pandang pasti berbeda. Maka kalau sudut pandang itu diperuncing, akhirnya menjadi permasalahan juga. Dan banyak hal. Pada dasarnya, semua itu untuk kepentingan sendiri saja. Kalau jalan hidup secara duniawi. Semua orang mementingkan diri sendiri. Kepingin yang baik. Kalau dipuji, senang. Tetapi kalau dikritik, tolong deh, minta maaf ya. Pasti jawabannya bukan satu, tapi jawabannya 1001. Maka semua orang takut dikritik. Saya pribadi juga, kalau dikritik ya, kita rasanya sudah baik kok dikritik lagi. Maka istri juga sama. Kalau dikritik, sudah baik masih dikritik lagi. Maka di dalam kehidupan ini, semua orang itu membanding-bandingkan. Tidak ada satupun yang mau membandingkan yang jelek. Semua membandingkan yang baik. Maka kalau membandingkan yang baik, terjadilah permasalahan. Seperti anak. Kalau dia sekolahnya biasa-biasa, kita bandingkan dengan famili kita yang sekolahnya yang luar biasa. Maka dia akan merasa tertekan. Perbandingan-perbandingan. Tidak pernah kita mengucap syukur bahwa anak kita ini sedang-sedang tapi ya cukup baik adanya. Maka pada saat ini kalau kita melihat sudut pandang daripada dunia untuk perjalanan hidup ini adalah bertolak belakang dengan sudut pandang daripada rohani kita yaitu Kristus. Kristus adalah mengalah semuanya. Kristus mengorbankan semuanya. Maka pada malam hari ini kita melihat bahwa tadi ada kesaksian bahwa dia tidak takut mati lagi. Ya, dalam keadaan yang Ibu Ana bilang bahwa dalam keadaan yang sudah sangat sulit, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Dan pada saat itu juga dia merasa bahwa kalau Tuhan sudah waktunya dipanggil, udahlah panggil saya aja ya. Tetapi hari ini kalau saya berbicara mengenai perjalanan hidup, kalau kita masih sehat, takut nggak kita mati? Pasti kita takut. Apalagi yang hartanya banyak. Pasti takut mati ya. Pasti memikirkan kalau saya tiba-tiba meninggal bagaimana? Bagaimana. Rasanya itu untuk supaya saya bisa mempertahankan kehidupan ini sampai akhirnya. Ya, seolah-olah itu merencanakan sesuatu yang sesuai dengan keadaan sendiri. Dan kehidupan saya juga tanpa terasa sekarang sudah 61 tahun dan saya masuk di FGB 25 tahun, maka sisa waktu tidak banyak lagi. Kalau umpamanya 70 tahun, berarti tinggal 9 tahun. Corona sudah ambil 2 tahun, maka 2 tahun yang tidak berfungsi. Oleh sebab itu, hidup kita sebenarnya sangat sekali, pendek sekali. Ya. Maka saya sekarang mensyukuri. Kalau saya melihat diri saya harus bersyukur bahwa Tuhan, apakah masih memberikan saya kehidupan yang dalam arti itu senior, ya, menjalankan senior. Bukan anak muda lagi. Kita tidak seperti anak muda lagi. Kalau kita umur sekian, kita mendambakan seperti anak muda, maka hidup ini adalah tertekan. Tetapi kalau kita mau menikmati, enjoy di dalam kehidupan kita yang 61 tahun ini, maka saya akan menikmatinya
Dan saya juga berdoa kalau nanti umur 65 tahun, berarti sudah senior, dan saya akan menerimanya juga. Apapun perubahan di dalam diri kita semua, sudah kendor dan sudah macam-macam dan sebagainya, sudah turun stamina dan sebagainya, itu adalah keadaan-keadaan. Maka kalau nanti kalau memang ada 70 tahun, ya 70 tahun ke atas juga kita harus menikmatinya sesuai dengan porsinya. Maka tidak bisa kita back lagi kepada hal-hal yang sudah kita jalankan. Maka pada malam hari ini, perjalanan hidup ini adalah singkat. Mari kita sama-sama yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita sama-sama menjalankan kehidupan ini dengan sangat baik. Mari kita masuk di dalam satu pertandingan. Kalau orang yang masuk di dalam satu pertandingan, pasti mengikuti peraturan-peraturan. Dan satu saja yang juara. Dan kita tidak juara tidak apa-apa, tapi kita harus menyelesaikan pertandingan ini. Maka di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat bahwa itu terbalik. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang terdahulu akan menjadi terbelakang. Dan yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Dan kita merasa bahwa kalau kita sudah memuji Tuhan, hidup saya sudah 25 tahun di FGBMFI, pasti saya yang akan mendapatkan mahkotanya, atau saya yang akan menyelesaikan pertandingannya. Karena saya terdahulu. Belum tentu. Maka yang terakhir, ya, dia bisa menjadi terdahulu. Itu adalah seninya di dalam Tuhan. Misteri di dalam Tuhan. Maka kita di dalam kehidupan ini tidak bisa mengklaim bahwa saya terdahulu, saya lebih hebat. Belum tahu, belum tentu. Ya, maka di dalam orang tua yang dulu, zaman dahulu bilang bahwa sebelum kita tertidur di peti mati, ya, sebelum lurus dan tersenyum, ya, di petak yang kecil itu, ya, maka semuanya itu belum tahu bahwa akan terjadi apa-apa. Karena dulu, kalau waktu tertidur itulah nanti yang dalam arti yang mempunyai suatu perbuatan-perbuatan yang disembunyikan akan keluar semuanya. Akan keluar semuanya. Maka hari ini kita tidak membahas itu, dan memang kenyataannya sebelum kita tertidur, ya, atau sebelum kita meninggal, maka persoalan-persoalan atau apapun yang kita jalankan belum final. Maka hari ini kita melihat ada pelayan-pelayan Tuhan yang begitu heboh. Tetapi di dalam masa-masa terakhir ini dia mengalami suatu hal yang kita sendiri kaget. Loh, kok begitu ya dia? Ya, kita melihat dia seperti malaikat ya. Tapi sekarang kita melihat kok terjadi demikian. Maka itulah ada suatu keadaan di mana firman Tuhan sudah menjelaskan yang terdahulu akan menjadi terbelakang. Yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Maka malam hari ini kita sama-sama menyimaknya sehingga kita akan merasakan bahwa kita semuanya harus hati-hati. Setiap saat meminta tuntunan dari para Roh Kudus untuk berjalan dan berjalan sehingga akhirnya kita bisa menyelesaikan pertandingan ini. Dan juga di dalam Kristiani juga kita ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa siapa yang mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi siapa yang tidak mencintai nyawanya karena Tuhan, maka dia akan memperolehnya. Maka pada malam hari ini, kalau kita melihat di dalam dunia ini, siapa tidak mencintai nyawanya? Semua orang mencintai nyawanya. Tidak ada satu pun yang terkecuali. Semua sangat mencintai nyawanya. Orang punya duit, sakit sedikit, pergi dokter. Dan periksa semua. Supaya itu, dalam arti itu dipelihara. Dengan cara, dalam arti takut kehilangan nyawanya. Tetapi di dalam firman Tuhan bertolak belakang dengan keadaan yang kita alami sekarang. Dan Tuhan menyatakan di dalam firman ini, di zamannya rasul-rasul, di mana mereka itu membayar dengan nyawa. Kalau mereka melayani Tuhan, mereka akan dipenjarakan. Kalau mereka melayani Tuhan, mereka akan dibunuh. Maka pada zaman itu memang seperti demikian. Tapi kalau dia dibunuh, dia akan mendapatkan kehidupan kekal. Dan kita semua tahu bahwa kita tidak ada transit saja. Tidak ada satupun kita berani mengklaim bahwa kehidupan ini adalah kehidupan kekal. Nggak ada. Itu adalah kehidupan fana yang kita transit saja. Maka, kalau kita pribadi juga di dalam Tuhan, kita mesti juga berkorban. Maka di dalam pengorbanan itu, seolah-olah kita tidak mencintai nyawa kita. Siapa yang mencintai nyawanya, dia pasti tidak mau berkorban. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, mana bisa kita sebagai perjalanan hidup kita harus mengasihi diri kita dulu. Kita tidak mungkin mengasihi orang lain. Maka pada malam hari ini
Kita bersyukur pada Tuhan bahwa firman Tuhan yang begitu baik itu sudah dijelaskan bahwa kita ini berbeda dengan orang duniawi. Kita adalah anak-anak pilihan atau orang-orang pilihan yang dijamah oleh Tuhan dan masuk di dalam pelayanan. Ini adalah suatu tiket yang benar-benar sangat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita pakai dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Perjalanan hidup kita, kalau bersama Tuhan, tidak ada yang sulit. Tetapi tidak bersama Tuhan, kalau mau hidup dalam duniawi, oke lah. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa di dalam, paling dalam, tidak ada sukacitanya. Maka pada malam hari ini, saya pribadi juga merasakan bahwa ada banyak hal yang Tuhan kalau dia mau mengerjakannya, itu bisa terjadi. Saya adalah seorang yang tidak hobi membaca. Paling sulit membaca. Dan saya adalah orang yang super aktif. Di mana setiap hari itu saya menjalankan itu praktek ya, dalam arti menjalankan dan menjalankan. Saya ini diberi satu kekuatan untuk menjalankan, bukan pasif, bukan duduk. Ya. Dan pikiran ini juga pikir macam-macam ya. Jadi kalau duduk itu berpikir kemana-mana ya. Maka saya menyatakan diri saya bahwa saya ini sulit membaca firman Tuhan. Dan pernah waktu saya 10 tahun pelayanan di FGB MFI, ada satu teman daripada teman, dia tanya, sudah pernah membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu berapa kali? Saya tidak bisa menjawab. Karena saya memang belum pernah menyelesaikannya. Saya kalau ada menyelesaikan itu 3 tahun belum tentu satu Alkitab itu selesai. Karena terpotong-potong dan akhirnya dari depan kita baca kita sudah lupa, di tengah juga lupa, di belakang sudah lupa. Maka keadaan itu seperti itulah. Dan terjadilah kita dalam pelayanan. Pelayanan itu kita suka mendengar firman Tuhan dan juga kita suka diberi tugas untuk membawakan firman Tuhan, maka kita itu seperti Pak Vincent bilang, comotologi, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Yang suka kita ambil, yang tidak suka kita tidak ambil. Ya. Maka itulah suatu keadaan yang terjadi. Ya. Singkat cerita, Corona ini membawa berkat. Perjalanan hidup semua itu seolah itu terhenti di Corona itu. Tapi saya pribadi, restoran saya terjun payung, saya tidak terhenti. Saya merasakan bahwa ada satu di sisi lain yang saya bisa pakai. Di mana saya punya otak itu tidak bisa banyak berputar lagi karena pada bulan Juli, Agustus, yaitu peaknya Corona, maka kita pergi juga orang takut sama kita. Lebih baik kita di rumah. Kalau kita di rumah mau diapain? Saya coba baca kitab suci. Satu hari dari pagi saya sampai malam, saya minimal baca satu buku. Bukan satu ayat atau satu bab ya, satu buku. Kalau Kejadian itu satu buku. Nah, satu buku kalau sudah selesai, kalau memangnya tidak terlalu panjang, saya lanjut lagi. Maka singkat cerita, seperti Mazmur, kan ada 150 ayat, saya itu bacanya dalam 2 hari saja. 2 hari harus diselesaikan. Singkat cerita, saya menyelesaikannya 1 bulan, 1 Alkitab. Puji Tuhan. Ini saya bukan membanggakan diri saya. Saya hanya menjelaskan bahwa di dalam perjalanan hidup dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Maka saya sudah selesaikan. Saya coba di bulan kedua, yaitu bulan Agustus, saya coba lagi membaca. Siapa tahu 1 bulan selesai lagi. Karena pekerjaan masih belum banyak. Saya dapat menyelesaikannya juga. Itu 2 bulan, 2 kali 1 Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Dan saya sekarang sudah mulai mengerti Alkitab. Ya, dulunya saya itu hanya satu potong saja. Ya, tidak menguasainya dengan baik. Tapi saya yakin dan percaya kalau saya lanjutkan lagi ini, saya akan mendapatkan suatu kehidupan yang lain lagi dari yang dulu. Ya, akan lebih baik lagi. Maka di dalam 2 bulan ini kan September, Oktober kan sudah banyak pekerjaan dan restoran sudah jalan dan saya juga banyak kegiatan yang sosial dalam arti itu pelayanan, membawa orang pergi berobat, mengunjungi orang dan sebagainya. Maka ini 2 bulan ini saya selesaikan juga 1 Alkitab. Ya. Maka saya yakin bahwa kalau mama orang yang sibuk sekali, kita bisa 1 bulan juga 2 bulan juga bisa menyelesaikannya. Maka itu suatu mukjizat. Dan sebenarnya saya tidak mau sharingkan pada malam hari ini. Tapi kemarin kami Senin yang lalu ada berjumpa dengan Pak Vincent. Pak Vincent bilang, ini baik Pak Akid untuk di-sharekan. Supaya orang yang malas membaca kitab suci itu akan merasakan bahwa kalau kekuatan Tuhan itu bekerja, kita benar-benar bisa menjalankannya, bisa membacanya. Itu saya pribadi. Dulu itu kalau obat tidur ya, saya kalau mau tidur, kalau baca Alkitab pasti tidur. Ya dalam arti memang dalam arti ngantuk sekali. Mata itu rasanya nggak bisa dibuka. Tapi sekarang itu ya memang juga
mata nggak bisa dibuka, tetapi pertolongan Tuhan, karena satu ada target, ya maka saya bisa menyelesaikannya. Saya berdoa supaya teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini juga didorong Tuhan untuk membaca firman Tuhan, bukannya suka-suka baca satu potong gitu ya. Nanti itu tidak nyambung. Tapi kalau dia baca satu buku ya, itu semuanya itu sangat menarik. Ya. Oleh sebab itu ada satu pastor Tamo yang dari Afrika, dia bilang buku-buku yang paling enak dibaca pun ya tidak bisa dibanding dengan kitab suci. Karena kitab suci itu adalah firman Tuhan atau kata-kata daripada Tuhan. Setiap kali kita membacanya, kita dibangunkan dalam satu sisi kehidupan yang sangat kuat, yang berbeda dengan yang pada saat kita baca di setiap roundnya, setiap kalinya. Dan pada malam hari ini, saya karena waktunya tidak banyak, hanya setengah jam, saya kepingin menyatakan bahwa kehidupan kita ini di dalam perjalanan hidup ini, di pengkhotbah itu dia menyatakan begini, bahwa ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal. Ya, ini sudah pasti. Kita lahir dan juga kita meninggal. Kita tidak membawa apa-apa, kita juga tidak membawa kembali apa-apa dalam arti fisik ya. Tetapi kalau kita melayani, kita ada membawa sesuatu kembali kepada suatu kehidupan kekal, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu membangun, ada waktu menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, dan sebagainya. Ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu juga menahan diri, dan lain-lainnya. Maka di dalam kehidupan ini, kalau secara manusia, duniawi, dia pilih yang baik-baik. Benar nggak? Kita pasti pilih yang baik-baik. Kalau yang menangis, janganlah kita. Yang menderita, janganlah kita. Tapi di dalam Tuhan, ini adalah satu paket. Tidak bisa kita pilih-pilih. Maka pada malam hari ini, kita bersyukur pada Tuhan bahwa inilah keadaan yang harus kita jalankan secara baik. Ya. Seperti tadi saya menyatakan bahwa di Yohanes 12 ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Maka kita punya tiket adalah hidup yang kekal, bukan hidup yang di transit ini dan kita tidak melayani Tuhan dan akhirnya kita tidak mendapatkannya. Kita harus menyelesaikan pertandingan ini. Dan juga di Matius 19 ayat 30 tadi saya sudah menyatakan bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini adalah firman Tuhan dan kita sudah melihatnya. Seperti penjahat yang disalibkan di sebelah kiri dan kanan daripada Yesus. Pada saat terakhir Yesus sudah mengampuninya dan Yesus bilang engkau bersama-sama saya di surga ya. Maka semua kita juga sama. Waktu kita pelayanan, walaupun kita sekarang ini begitu hebat ya, tapi kita harus mempertahankannya. Karena ada satu teguran daripada Tuhan bahwa kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh setiap saat. Manusia jangan sombong. Kita bisa jatuh. Maka kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita tidak jatuh, kita pasti juga terdahulu dan juga akan mendapatkan yang terakhir. Dan yang terakhir itu biasanya itu orang yang tiba-tiba datang di dalam pelayanan, ya, dan dia benar-benar masuk ke dalam pelayanan dengan sesungguh-sungguhnya, dan akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan. Dan malam hari ini saya ingin ambil kesimpulan bahwa di dalam perjalanan hidup ini, dalam keluarga, suami istri, ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu tenang. Bisa nggak kita tenang sih? Kalau kita melihat danau yang tenang airnya, maka semua sekeliling dari pemandangannya itu masuk ke dalam air tersebut. Maka kalau kita tenang, maka berkat daripada Tuhan atau perintah-perintah daripada Tuhan atau kuasa-kuasa daripada Tuhan yang mau diberikan kepada kita itu bisa masuk ke dalam
diri kita. Tapi kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa mendapatkannya. Kesimpulan, dan Tuhan juga ini suatu kehebatan. Di dalam perjanjian lama, kalau mereka yang sombong, mereka menyembah berhala, yang mereka menyembah ala-ala, ilah-ilah lain. Tetapi kalau Tuhan sudah menghukum mereka, kalau mereka benar-benar bertobat dan rendah hati, terus berpuasa, meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengampuninya. Ya. Maka kita juga melihat Niniwe. Niniwe yang Tuhan sudah mau jungkir balikan, mengirim Yunus untuk memberitakan bahwa akan dijungkil balikan Niniwe. Tetapi semuanya ya merendahkan diri di hadapan Tuhan, memasang itu kain berkabung, dan juga semuanya berpuasa, dan binatang pun berpuasa. Maka Tuhan tidak menjungkir balikan Niniwe, sehingga Tuhan menyelamatkan Niniwe. Maka pada malam hari ini, ada tenang, ada rendah hati, dan juga kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan keluar menjadi pemenang. Dan saya merasakan bahwa setiap hari ada kasih, sukacita, damai sejahtera, itu dari Tuhan. Bukan kita yang mencari atau kita yang mencipta, itu dari Tuhan. Maka siapa yang punya Tuhan, dia punya kasih, punya damai sejahtera, punya sukacita. Dan juga terhadap sesama kita harus ada sabar, ada baik, dan ada kemurahan. Kalau tiga ini kita sabar, kita ada baik, dan kita juga ada kemurahan, maka dalam kehidupan keluarga pun kita akan sangat baik adanya. Dan juga dalam kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu dari diri kita sendiri. Maka ini sangat penting. Kalau kita sudah dipimpin Roh Kudus dan kita sudah berbuah, maka akhirnya kita akan mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya lihat waktu saya sudah habis, ya maka saya stop di sini, dan saya mau nyanyikan satu pujian bahwa arti kehadiran daripada Tuhan kita perlukan. Ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar kasih-Mu. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin. Terima kasih Pak